Kalau kita bisa merawat anakan blorok, terah blorok, kita ciptakan untuk di lapangan, insya Allah bagus. Itu yang saya bilang. Punya teman saya di Sukoharjo, blorok ekstrim. Digantang dengan burung-burung yang ya jawara lah ya. Di saat digantang berdekatan dengan blorok ekstrim itu, burung-burung itu diam. Karena merasa aneh, gitu loh. Jadi, blorok itu selain buat pajangan rumah bagus, untuk di lapangan pun ya ada nilai poin plusnya, gitu. Membuat lawan-lawan sekitarnya itu aneh dan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBF Jakarta. BBF Jakarta itu dengan kepanjangan Bahorok Blorok Farm. Tempat kami adanya di Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Minggu, di Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Jalan Teluk Bayur nomor 7. Kenapa saya pakai nama BBF, Bahorok Blorok Farm? Awal mulanya dulu kurang lebih saya beternak udah sekitar 8 tahun. 8 tahun itu saya beternak, setelah itu saya beternak terah-terah juara-juara lapangan biasa lah ya. Sekelas laber, lapres. Nah, dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, persaingan makin ketat. 5 tahun yang lalu, saya melihat peluang yang lebih bagus lagi. 5 tahun yang lalu, akhirnya saya rubah materi saya semua. Saya ganti dengan betina-betina blorok. Pejantan-pejantan kita yang lainnya, kita jual, kita ganti dengan, bukan kita ganti ya, kita jual, kita seleksi pejantan-pejantan yang cukup langka. Saya punya Bahorok ada 2, saya punya Tangse dari Aceh. Tangse itu adalah burung dari wilayah hutan Tangse yang sangat langka. Usianya kurang lebih sekitar 18 tahun. Nah, di situ saya berpikir bagaimana supaya kita bisa melestarikan burung-burung yang udah cukup langka seperti Bahorok dan Tangse. Kalau dibilang langka, lebih langka mana antara Bahorok atau Tangse? Saya bilang lebih langka Tangse. Karena kenapa? Di habitatnya sudah tidak ada. Nah, di situ kita berganti materi dengan indukan betinanya blorok. Saya menciptakan burung yang fighter, tapi dengan warna yang unik, gitu loh. Di situ akhirnya 5 tahun yang lalu kita ganti materi. Kita bahas sedikit masalah genetika. Genetika atau DNA. Untuk postur tubuh itu menurun kepada anakan, seperti misalnya indukannya bodinya besar, ekornya panjang, itu akan menurun. Karakternya main sujud-sujud, itu menurun. Tapi kalau untuk otak, kepintaran itu tergantung nutrisi yang kita berikan. Jadi burung-burung yang terah jawara, tradisional itu belum tentu anakannya pun bisa seperti indukannya menjadi juara, menjadi jawara, otaknya pintar, dengan isian-isian yang mudah dicerna, itu belum tentu. Tapi kalau gaya bermain, bentuk tubuh, postur itu menurun. Itu yang saya teliti selama ini. Nah, kembali kepada masalah BBF, Bahorok Blorok Farm. Jadi
kita hanya menyimpan indukan-indukan yang sudah langka di alamnya. Nah, kita combine, kita campur, kita kawinkan dengan indukan warna seperti blorok. Nah, untuk bermain blorok pun tidak mudah. Contohnya teori seperti blorok ekstrim dikawinkan dengan blorok ekstrim. Belum tentu anaknya keluar blorok. Tapi ada keturunan blorok, terah blorok yang tidak keluar blorok sedikit pun dikawinkan dengan terah blorok yang tidak keluar, ya mungkin bisa dibilang bloroknya itu 1 titik 2 titik, tapi bisa menghasilkan anak yang keluar blorok ekstrim ataupun albino. Jadi itulah susahnya kita bermain blorok. Terkadang blorok ekstrim dikalikan blorok ekstrim, anaknya jadi normal. Blorok sedikit dikalikan dengan blorok sedikit, anaknya jadi ekstrim. Jadi semua itu rezeki dari Yang Maha Kuasa, bagaimana kita bisa menciptakan itu. Tapi alhamdulillah setelah saya belajar ke beberapa peternak yang mengeluarkan blorok ekstrim, panda ataupun albino, di situ kita mengambil sedikit pelajaran yang akan kita kembangkan untuk menciptakan DNA baru. Kenapa saya memilih blorok digabungkan, dikawinkan, dikombin dengan burung-burung yang cukup langka? 5 tahun yang lalu, setelah saya lihat, saya prediksikan persaingan penangkar makin banyak, ribuan penangkar di Indonesia ini. Di situ saya berpikir 3 tahun sampai 5 tahun ke depan ini blorok ini bakal booming. Nah, 5 tahun yang lalu itulah saya mengganti indukan saya, betina-betinanya itu saya ganti dengan betina-betina blorok. Di situ saya termotivasi, feeling saya 3 sampai 5 tahun lagi blorok ini bakal naik. Nah, 5 tahun yang lalu kita gantilah indukan-indukan kita. Blorok itu buat pajangan bagus, buat di lapangan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Kita di lapangan, contoh teman saya di daerah Sukoharjo, beliau punya blorok ekstrim, itu di gantangan, burung-burung lain kalau ngelihat burung dia diam semua, karena merasa aneh. Kok nih burung putih-putih gimana gitu. Disitulah, makanya saya bilang blorok ini bisa diciptakan untuk pemain-pemain lapangan, buat pajangan rumah juga enak dilihatnya, gitu loh. Nah, disitulah saya termotivasi. Akhirnya 5 tahun yang lalu kita rubah materi kita dengan indukan-indukan blorok. Untuk mempertahankan gen blorok, kita nggak sembarangan memilih indukan blorok. Kita harus tahu silsilah ke atasnya seperti apa. Dan memilih blorok itu kalau bisa di bagian-bagian yang akan menurun kepada anaknya. Contoh, ekor. Kalau ekor putih, biasanya terah-terahnya di bawahnya itu akan ikut ekor putih. Yang kedua, blorok atau putihnya itu ngeblok, itu biasanya akan menurun. Ya, itulah yang kita pertahankan gitu, supaya bagaimana kita beli indukan, ternak indukan kita itu menurun kepada anaknya ikut blorok. Itu yang kita terapkan sekarang. Kalau sekedar blorok sedikit-sedikit, itu hoki-hokian om. Misalnya di punggung sedikit, di pala sedikit, hoki-hokian. Tergantung gennya dia ketemu atau tidak. Jadi setiap indukan itu mengeluarkan anakan dengan gen yang berbeda-beda. Ini kita belajar dengan dokter, dosen di kampus
IPB. Itu dia bagian genetika. Itu namanya Dr. Maria Ulfa. Kita udah belajar beberapa masalah genetika. Jadi indukan itu mengeluarkan anak dengan gen yang berbeda-beda. Misalnya anaknya itu gennya ABC. Nah, ABC ini ada yang mengikuti gen indukan-indukannya. Nah, di saat indukan ABC ini ketemu jaringannya dengan yang sama, mereka akan menciptakan blorok yang lebih ekstrim. Jadi gini, kalau untuk inbreeding, lebih mudah menurunkan gen blorok. Itu yang saya bilang. Setiap indukan mengeluarkan DNA berbeda-beda, mengeluarkan genetika yang berbeda-beda. ABC. Nah, kalau ABC ini ketemu dengan inbreeding yang genetikanya sama, dia akan membentuk blorok yang lebih ekstrim. Cuman kan kita harus meneliti, apakah si A ini benar-benar ketemu dengan si A? Itu sangat susah. Untuk menciptakan blorok itu memang bagusnya inbreeding. Tapi ada beberapa yang bilang nggak bagus dan sulit untuk diternakan. Nah, itulah yang kita cari tahu trik-triknya. Untuk masalah genetika kita bahas nanti di lain waktu, gitu, sambil kita ngopi-ngopi. Permintaan pasar untuk blorok banyak. Cuman banyak orang yang tidak mengerti dengan range harga blorok. Terkadang disamakan gitu. Ya, di sini untuk masalah harga bebas-bebas saja peternak untuk menentukan harga. Cuman banyak orang yang tidak tahu gitu loh dengan harga-harga yang ada. Kenapa blorok itu mahal? Kenapa blorok itu lebih diminati gitu loh. Ya masing-masing lah punya harga lah. Potensinya saya lihat 1 tahun belakang ini bagus untuk masalah blorok ya atau mutasi ya. Contohnya sekarang makin banyak keluar mutasi-mutasi warna yang lebih bervariasi. Ada blorok ekstrim, ada panda, ada cremino, ada albino, ada cremino campur albino, ada ekor hitam tapi badannya albino. Variasi warna makin lama makin berkembang. Cuman satu tahun terakhir ini penjualan blorok itu cukup menggiurkan. Gitu. Jadi untuk masalah pasar, kalau saya bilang, insya Allah tidak akan mati. Tapi memang banyak persaingan, makin lama makin banyak persaingan. Kenapa? Makin banyak keluar variasi-variasi warna, gitu loh. Kalau kita bisa merawat anakan blorok, terah blorok, kita ciptakan untuk di lapangan, insya Allah bagus. Itu yang saya bilang. Punya teman saya di Sukoharjo, blorok ekstrim, digantang dengan burung-burung yang ya jawara lah ya. Di saat digantang berdekatan dengan blorok ekstrim itu, burung-burung itu diam karena merasa aneh gitu loh. Jadi blorok itu selain buat pajangan rumah bagus, untuk di lapangan pun ya ada nilai poin plusnya gitu loh. Membuat lawan-lawan sekitarnya itu aneh dan takut. Contoh ekor hitam. Rata-rata kan burung-burung biasa, murai-murai white tail dengan black tail, kalau udah bergandengan dengan black tail, agak sedikit aneh gitu ngeliat black tail. Nah, seperti itulah blorok. Sebelum
bermain di terah blorok itu aneh kandang itu sekitar 11 kandang. Nah, setelah berjalannya waktu, persaingan makin ketat, akhirnya kita buat kandang dengan kandang bahan hebel dengan tembok. Kita jadikan 5 kandang. Dari 11 itu kita pilah-pilah, kita pilih-pilih indukan-indukan terbaik. Indukan-indukan terbaik kita ada di Tangse, ada di Bahorok. Udah, cuma 2 itu aja. Kita main di cross dengan indukan-indukan yang bloroknya itu berpotensi untuk membawa gen blorok. Jadi antik, langka dicampur dengan burung-burung fighter. Untuk masalah pemasteran di tempat di BBF ini kita ada kandang pemasteran. Di dalam ini ada beberapa pemasteran burung seperti lovebird, parkit, kenari ada di sana, ada jalak. Jadi sampai dengan lepas throttle baru keluar dari sini. Di sana kita ada tempat olahraganya. Atasnya sauna, bawahnya ada umbaran. Jadi dia umbarnya pun kalau biasanya orang-orang itu umbar burung cuma didiemin aja. Kalau kita tetap kita latih fisiknya dengan cara diusir-usir agar dia tetap olahraga. Dan di atasnya itu sauna. Jadi panasnya bukan langsung tapi diungkep lah seperti itulah di sauna dengan di olahraga. Jadi fisiknya lebih kuat. Untuk pemasteran sini dia ada terapi airnya, kocokannya. Kebetulan lagi hujan ini kita nggak ada yang kita masterkan di sini. Selebihnya untuk masalah vitamin ya kita harus menggunakan vitamin-vitamin yang baik untuk trotolan, pembentukan otaknya. Biar bagaimanapun vitamin itu sangat berperan untuk trotolan-trotolan yang berkualitas. Karena kenapa? Percuma terah bagus kalau vitaminnya tidak mendukung. Harapan saya sebagai penangkar, dan saya juga mewakili dari APBWI. APBWI itu Asosiasi Penangkar Burung dan Unggas Indonesia. Harapan kita adalah dari kesadaran diri sendiri, kita harus mulai konservasi untuk burung-burung endemik Indonesia. Itu harapan kita. Dari hati sendiri dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan saya, stop burung-burung impor. Cuma itu aja harapan saya. Sayangilah makhluk hidup sehingga dia pun akan sayang kepada kita. Contoh, kita menyayangi binatang sebagaimana nabi-nabi kita menyuruh kita sebagai manusia menyayangi sesama makhluk hidup. Pesan-pesan dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini yang namanya Rocky nih. Oke.